Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 535, asal ngomong apa? Thomas Kin menghancurkan potongan kayu gaharu dengan tangannya dan berkata kepada semua orang, meskipun gaharu lebih padat dari udara, namun tidak jauh lebih besar. Setelah bertahun-tahun diendapkan, kepadatannya akan menjadi lebih kecil dan lebih kecil dan lebih dekat ke udara. Jadi, semakin tua gaharu yang berharga, semakin hati-hati menyalakannya. Tapi kalian bisa melihat bahwa gaharu ini tidak terpengaruh oleh perkataan kami begitu keras, jadi gaharu ini palsu. Wanita tua itu mengerutkan kening, apa yang dikatakan Thomas Kin masuk akal. Semakin mahal harga gaharu, semakin tinggi persyaratan lingkungannya, terkadang tidak dapat berbicara dengan keras atau batuk, ruangan harus kedap udara, jika tidak sedikit fluktuasi udara dapat merusak bentuk gaharu tersebut. Dan yang disebut catur putih berusia 200 tahun gaharu ini, tidak terpengaruh oleh suara mereka yang keras, sungguh aneh. Wajah Fendi Lu sedikit berubah dan wajahnya marah. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Kamu bisa memahami barang berharga seperti gaharu? Nyonya tua yang juga membantu Fendi Lu berbicara, mungkin gaharu ini berbeda, jika tidak, bagaimana bisa begitu indah jika palsu? Asap biasa sudah lama naik ke udara. Thomas Kin berkata, gaharu palsu secara alami memiliki bahan khusus dan tidak sulit untuk menyebabkan asapnya tenggelam. Misalnya, menggunakan kotoran serigala dan terak dapat mencapai efek ini. Nyonya yang tiba-tiba mengerutkan kening, lalu dari mana asal aroma ini? Aromanya lebih simpel, tambahkan wewangian lebih banyak. Gaharu biasa akan menyegarkan pikiran serta terasa nyaman setelah dihirup, tapi gaharu ini tidak berpengaruh selain sangat harum. Sebaliknya, menciumnya dalam waktu lama memang agak pusing dan menyengat. Setelah Thomas Kin selesai berbicara, Nyonya yang juga merasakan hal yang sama, pada awalnya dia sangat mengenal gaharu dan tahu bahwa semua yang dikatakan Thomas Kin benar, hanya karena dikirim oleh Fendi Lu. Dia merasa bahwa Fendi Lu tidak mungkin mengirim barang palsu, jadi dia curiga. Tapi kalau dilihat sekarang, khawatirnya gaharu ini benar atau tidak. Dia mengisap dalam waktu yang lama dan ternyata itu kotoran serigala. Wajah Nyonya yang sangat jelek, seolah-olah dia makan kotoran, dia merasa sangat mual. Mengambil pembakar dupa, membantingnya ke tanah. Dengan sekejap, pembakar dupa langsung rusak. Dia tidak ingin menggunakan pembakar dupa yang telah tercemar oleh kotoran serigala. Wajah Fendi Lu sedikit berubah. Dia dengan cepat berkata, "Guru, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu ini palsu, aku juga tertipu." Setelah mendengar ini, Thomas Kin tersenyum tipis. Ditipu? Kurasa tidak, dasar kayu gaharu ini, apa kau membelinya dari Stefan Ma? Fendi Lu tercengang, bagaimana kamu tahu? Awalnya, Fendi Lu memang sempat menanyakan soal catur putih gaharu yang ada di tangan Stefan Ma ini dan sudah setuju membelinya dengan harga tinggi. Bagaimanapun, Fendi Lu tidak kekurangan uang, tidak masalah jika mengeluarkan lebih banyak uang. Tetapi ketika keadaan menjadi hidup, Stefan Ma bertobat dan mengatakan untuk tidak menjual. Tidak peduli berapa banyak uang yang dia bayarkan, dia tidak akan menjual. Tidak ada panggilan yang dijawabnya. Meskipun Fendi Lu sangat marah, tetapi Stefan Ma tidak mampu untuk menyinggung perasaannya, dia hanya bisa membuat yang palsu dan tiba-tiba terungkap. Setelah Fendi Lu selesai berbicara, dia langsung merasa ada yang tidak beres dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Gaharu ini dijual kepadaku oleh Tuan Stefan Ma. Thomas Kin mencibir, oke,
Jangan berpura-pura, aku tahu bahwa Stefan Ma tidak menjualnya kepada kamu. Wajah Fendi Lu muram, kamu omong kosong. Bagaimana kamu tahu dia tidak menjualnya kepadaku? Thomas Kin mengeluarkan kotak itu dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Sangat sederhana, karena dia memberikannya padaku. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 536 Gaharu Asli. Fendi Lu tiba-tiba tertawa setelah Thomas Kin selesai berbicara. Berikan kepadamu. Berapa umurmu? Kamu tidak melihat situasi saat kamu berbohong. Kamu siapanya Stefan Ma? Menurutmu apakah kita semua tidak tahu? Fendi Lu sepertinya mendengar lelucon terlucu, wajahnya penuh dengan ejekan. Siapa Stefan Ma? Itu bos industri hiburan Hong Kong. Industri hiburan Hong Kong adalah pencetus seluruh industri hiburan Cina. Yang terpenting adalah banyak perusahaan besar yang berkembang dari sana. Tim Stefan Ma ada beberapa saham di perusahaan hiburan besar. Stefan Ma dan Guru Joanna sama-sama tokoh besar dalam industri hiburan Tiongkok. Tetapi Guru Joanna sangat terkenal di China. Hanya terkenal saja, semua orang akan menjaga wajahnya, mengatakan apapun juga sangat berpengaruh. Tapi Stefan Ma benar-benar hebat, begitu banyak perusahaan dia punya kepemilikan. Kalau dia ingin menentukan masa depan seorang artis, dia tinggal memberi perintah. Yang satu adalah memberi muka dan kebaikan dan yang satu lagi adalah memiliki kekuasaan dan kendali, bisa melihat mana yang lebih penting. Aku ingin membeli semua dari Tuan Ma. Kamu berkata tanpa rasa malu bahwa Tuan Ma akan memberikannya kepada kamu. Kamu pikir kamu siapa? Thomas Kin mengambil potongan kayu gaharu dan meletakkannya di depan Nyonya Yang dan berkata, benarkah? Kamu akan tahu jika mencobanya. Wanita tua itu mengambil potongan gaharu ini dengan hati-hati, tiba-tiba tangannya terasa berat dan harum. Aroma semacam itu sangat enak dicium dan itu jelas bukan jenis rempah-rempah yang menyengat. Nyonya yang tidak dapat menahan diri untuk sedikit bersemangat. Aku akan mencoba. Wanita tua itu menggunakan pisau baru untuk memotong kayu gaharu ini dengan hati-hati dan meletakkannya di atas pembakar dupa yang baru. Bentuk dari pembakar dupa ini berupa bukit dengan lekukan spiral di sekeliling bukit yang terlihat seperti jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Jika asapnya merembes ke bawah akan sangat indah. Wanita tua yang dengan hati-hati meletakkan potongan kayu gaharu di atas gunung untuk menyalakannya, dan kemudian asapnya memenuhi dan berkibar seolah-olah akan menghilang kapan saja. Guru Yang, Set, jangan bicara. Begitu Fendi Lu hendak berbicara, ditahan Nyonya Yang. Gaharu ini terlihat sangat lemah. Jika ada gangguan besar diperkirakan bentuk keseluruhan akan hancur. Semua orang tenang, bahkan tidak berani bernapas, menatap kayu gaharu tanpa bergerak. Asap memenuhi jalan yang berkelok-kelok, tidak sepenuhnya tenggelam di alur, tetapi melayang perlahan di atas alur, bahkan lebih abadi. Bahkan Yamanda Su yang tidak mengenal gaharu merasa sangat indah, tidak heran wanita tua itu sangat menyukainya. Dan harumnya perlahan-lahan menyebar, membuat orang merasa nyaman dan rileks. Baunya meresap ke udara, seperti menyerap oksigen di hutan purba yang sangat nyaman. Nyonya yang penuh dengan senyuman. Dia sangat terkejut, tidak peduli apa yang mereka katakan sebelumnya. Hanya setelah memverifikasi secara langsung dia dapat mengetahui apakah itu benar atau tidak. Jika gaharu jenis ini palsu, maka lebih baik palsu. Awalnya Nyonya yang ingin memverifikasi keasliannya dengan Stefan Ma, tapi sekarang tidak perlu lagi verifikasi. Gaharu ini pasti kayu gaharu catur putih berumur 200 tahun yang asli. Dan dengan status Yamanda Su di industri hiburan, tidak sulit mendapatkan sepotong gaharu dari Stefan Ma. Akhirnya, pembakaran gaharu selesai, dan jalan berliku yang berkabut juga bubar. Wanita tua tersenyum. Wenki, kamu benar-benar memberi aku hadiah besar. Jika kamu membutuhkan bantuan wanita tua aku, bicaralah.
Bersambung. Main Titik. pakai Rudiman dong. Dia maunya ngomong gitu.